Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Stephen Ricky Saba dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmatnya, kita dapat berjumpa kembali dalam penyuluhan online di bawah tema Melawan Korupsi dengan Integritas dan Iman. Yakut Holil Komas jadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji Kementerian Agama. Di hasil pemeriksaan, ME diketahui menghabiskan uang dana desa untuk berfoya-foya dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Ditjen Bea Cukai. Dalam 4 bos perusahaan swasta divonis 4 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Saudara-saudara baru saja menyaksikan video pembuka berkaitan dengan kasus-kasus korupsi yang terjadi di negeri kita ini. Dan pada kesempatan ini, kita diingatkan kembali akan sebuah persoalan besar yang terus menjadi tantangan bangsa kita, yaitu korupsi. Korupsi bukan hanya sekedar pelanggaran hukum, tetapi merupakan kejahatan yang luar biasa yang berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat. Korupsi membawa dampak yang sangat nyata di dalam kehidupan kita. Antara lain, merugikan keuangan negara setiap tahun, menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara kita, mengurangi kualitas pelayanan publik, serta memperlebar kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Dan yang paling memprihatinkan, korupsi seringkali dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi bukan hanya soal sistem, tetapi juga soal moral dan integritas. Nah, sebagai orang Kristen, Alkitab dengan jelas mengajarkan pentingnya hidup dalam kejujuran dan integritas. Di dalam Amsal pasal 11 ayat 3, dikatakan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ayat ini dengan tegas menegaskan bahwa hidup yang jujur membawa kita pada jalan yang benar. Sedangkan kecurangan, termasuk korupsi, akan menghancurkan hidup seseorang. Korupsi seringkali berawal dari hal-hal kecil, dari ketidakjujuran, penyalahgunaan kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Namun jika dibiarkan, hal kecil itu akan berkembang menjadi kebiasaan yang dapat merusak. Nah, firman Tuhan juga berkata dalam Efesus pasal 4 ayat 25, buanglah dusta dan berkatalah yang benar kepada yang lain. Nah, ini berarti bahwa kejujuran bukan hanya pilihan, tetapi perintah Tuhan yang harus kita hidupi setiap hari. Di dalam Yesaya pasal 33 ayat 15, di situ ditegaskan bahwa jangan mencari untung dengan memeras orang dan jangan menerima uang suap. Ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa suap dan ketidakadilan adalah sesuatu yang ditolak oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, sebagai seorang yang beriman, kita harusnya dipanggil untuk hidup yang berbeda. Dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Artinya, kita harus menunjukkan nilai kejujuran, nilai keadilan, nilai tanggung jawab, dan integritas. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 21 juga mengingatkan kita. Kami mau bertindak jujur bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Integritas seharusnya nyata, bukan hanya di dalam hati, tetapi juga di dalam tindakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, melawan korupsi bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga hukum, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya. Kita bisa memulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, jujur dalam perkataan dan perbuatan, tidak mengambil yang bukan hak kita, menolak segala bentuk suap dan kecurangan, dan menjadi teladan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena perubahan besar selalu dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Akhir kata,
saya mengajak kita semua untuk berkomitmen. Hidup jujur adalah ibadah. Menolak korupsi adalah wujud iman kita. Mari kita menjadi pribadi yang berintegritas, yang takut akan Tuhan, dan yang berani berkata yang benar di tengah dunia yang penuh godaan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua untuk hidup dalam kebenaran. Terima kasih. Sampai jumpa di penyuluhan online berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. See you.